Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah kampung Taqwa Astia rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di pembahasan surat baru, ya, surat Asy-Syu'ara. Surat masih yang di juz 19. Kemarin kita sudah sampaikan ayat-ayat pertama, dari surat Asy-Syu'ara, yaitu ada huruf-huruf Al-Quran, ya, Tha, Shin, Mim, yang menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini huruf-hurufnya jelas, kelihatan, sudah diketahui. Kalau Anda sanggup, maka buatlah Al-Quran. Tapi sampai hari ini tidak ada yang sanggup membuat Al-Quran sampai hari ini. Dan insya Allah dijaga sehingga hari kiamat. Kemudian ayat selanjutnya disebutkan tilka ayatul kitabil mubin, ini adalah ayat yang kitab yang nyata, yang jelas. Tidak perlu mencari yang lain kalau sudah ada Al-Quran. Kemudian di situ juga disebutkan bagaimana bisa saja Nabi membinasakan diri sendiri. Karena apa? Karena sakit hatinya mengingat banyak orang yang tidak mau beriman. Jadi awal-awal kenabian di masa sebelum hijrah ke Madinah. Karena Nabi mengetahui betapa beratnya siksa yang diderita, azab yang diderita bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesak dadanya Nabi. Ini merupakan teguran dari Allah, la'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa saja engkau membunuh dirimu sendiri karena tidak ada yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan bisa saja Allah mengirimkan dari langit itu siksaan atau azab. Kemudian tengkuk mereka, leher-leher mereka tertunduk karena melihat atau merasakan azab. Bisa saja Allah buat seperti itu, dan bisa saja Allah buat semua orang beriman. Ya, mari kita lanjutkan lagi di ayat yang kelima, surat Asy-Syu'ara, ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Dan tidaklah kami datangkan kepada mereka dari peringatan dari Ar-Rahman yang Maha Pemurah, peringatan yang baru, kecuali mereka berpaling darinya. Jadi ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau ada berita baru, ya, ataupun wahyu baru yang datang kepada mereka, itu mereka pasti akan berpaling. Ya. Ada yang pernah menyatakan, kenapa penjaga malaikat disebutkan cuma 19, ya, di juz ke-29?
Sampai ada yang mengatakan, ya udah, kamu lawan satu malaikat, saya lawan 18. Jadi itu penghinaan ya. Itu kan cuma sebagai permisalan saja. Kemudian banyak bantahan-bantahan yang disampaikan kepada Nabi, ya, kepada pengikut Muslim waktu itu, pengikut Islam. Jadi ketika ada peringatan, ya peringatan dari Ar-Rahman, di sini disebutkan Ar-Rahman, pemberi kasih sayang, pemberi rahmat. Sangat rugi kalau orang menolak. Menolak apa? Menolak pengasih dari Ar-Rahman. Karena mereka sebenarnya mendapat rahmat ketika ada Al-Quran itu, mereka dapat rahmat. Jangan salah, kita kadang-kadang berpikir dunia kita begitu sempit, begitu sengsara kehidupan kita. Padahal kita jadi Islam saja itu kebahagiaan. Makanya disebut nikmat. Kita nih jadi Muslim, alhamdulillah, Bapak kita menurunkan agama ini kepada kita. Indonesia banyak karena apa? Islam itu keturunan. Itu kenikmatan, rahmat dari Allah. Coba kita bisa bayangkan kalau kita tidak Muslim, sembelihan apa aja dimakan, ya. Bahkan nggak perlu dipotong lehernya, diketok kepalanya jadi bangkai dimakan. Nggak mengenal nikah, yang dia kenal adalah pemuasan hubungan. Kalau di Islam mana ada ukurannya itu? Kalau nikah itu harus ada pengantinnya, harus ada penghulunya, harus ada saksinya ya, ada saksinya, ada walinya. Jadi jelas dia nikah apa berzina. Itu Islam tuh. Makanya kita bersyukur mestinya. Dan orang Quraisy ini orang yang rugi sebenarnya, orang Quraisy yang tidak mau menyembah Allah ya. Karena ini dapat peringatan dari Ar-Rahman, dari Ar-Rahman ya. Zikri minar Rahman. Dapat peringatan dari Ar-Rahman. Illa kanu anhu muridin, kecuali ketika dapat peringatan mereka berpaling, masa bodoh, nggak mau tahu. Jangan-jangan sama dengan orang-orang yang diberikan peringatan dari Allah berupa Al-Quran, berupa apa? Berupa azan misalnya ya, azan Al-Quran, ajakan menuju Allah dan sebagainya. Yang terjadi adalah mereka masa bodoh, mirip kayak ini. Mirip kayak orang Quraisy yang tidak mau mendapat peringatan. Ya. Kata Nabi SAW, saya itu seperti orang yang mendatangi satu kaum. Ya. Kemudian saya kabarkan kepada orang tersebut, ini kata Nabi SAW, wahai kaum, di belakang ini ada pasukan yang akan menghancurkan kamu. Di belakang kita ini ada pasukan yang akan menghancurkan kamu, ya. Segeralah kamu bersiap-siap pergi. Nah, kemudian ada orang-orang yang segera bersiap-siap tuh. Ada yang merapikan, ngajak keluarganya, kemudian merapikan barang bawaannya, dibekali dan sebagainya, di bawa tasnya dan sebagainya, lalu segera pergi. Sementara ada orang-orang yang santai-santai saja itu, datang ya duduk-duduk di situ, Anda mau bohong aja lah, hoak beritanya. Dan memang ketika selanjutnya datang pasukan itu dan menghancurkan yang ada. Itulah contohnya ketika Nabi sendiri menyebutkan perumpamaan Nabi itu seperti itu. Dia memberi peringatan, ada orang yang bersegera untuk menuju Allah, ada yang santai-santai bahkan tidak mau, bahkan menolak. Ya kena. Itulah yang terjadi di umatnya Nuh ya. Nabi Nuh alaihissalam. Mana coba azab yang kamu janjikan, mana coba gitu. Mana buktinya?
ya kelelep lah. Nah itu cuma kamu tapa astain rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan dan melihat siaran ini. Kita lanjut di ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 surat Asy-Syu'ara. Faqad kazzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka sudah mendustakan, menganggap bohong wahai Allah, menganggap Al-Quran atau kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepalsuan. Faqad kadzabu, mereka telah mendustakan, fasayatihim amba, mereka telah mendustakan maka akan datang kepada mereka berita-berita, maksudnya azab ya, datang kepada mereka. Maka nubihi yastahzi'un, yang kemarin kamu mengolok-olokannya ya, atau ngejek ya. Nabi kan dipoyokan wae didinya, diejek, dihina ya. Makanya kata Allah, kamu sudah mendustakan, menganggap bohong berita-berita itu. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang enggak percaya siksa, enggak percaya neraka, enggak percaya terhadap balasan dari Allah, bahwa yang baik akan diberi balasan baik, yang buruk akan diberi balasan buruk. Yang berbuat baik ihsanu ilal ihsan, kembali kepada ihsan ya. Kalau yang asa atau berbuat buruk palaha kembali kepada dia. Kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka berita-berita yang dia ejek itu pasti datang kepada dia. Dia jadi aktornya, bukan untuk menyaksikan, bukan, tapi untuk dapat siksaan. Kalau bahasa kita adalah dia yang akan menjadi orang yang dapat siksaan, aktor yang disiksa, bayangkan. Jadi kawan-kawan sekalian ini pernah ya, salah satu orang soleh itu menggali kubur di mana, di kamarnya. Lalu dia katakan, kalau dia mulai lemah, mulai kurang semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk tuh ke kuburan itu yang dia buat sendiri. Jadi dibuat sendiri, digali gitu, masuk kuburan. Kemudian dia merasakan seolah-olah dia sudah mati. Ya. Kemudian dia keluar, lalu dibilang dengan dirinya sendiri, nah sekarang kamu udah dibalikin lagi nih keluarnya, ayo kamu lakukan yang terbaik. Wah, itu udah tingkatannya udah tinggi tuh. Kita kalau buat kuburan di dalam kamar diketawain orang makanya. Tapi ini ada orang ya, ada orang yang berusaha untuk menguatkan kepribadian dia dengan cara memasukkan dirinya ke dalam kubur yang di lubang sebenarnya. Nah, azab ini yang mereka olok-olokan, mereka hina, mereka ejek, mereka tanyakan ya. Ditanyakan tuh mana buktinya azab tuh mana? Mana dosa itu kan gak kelihatan. Ya. Gak ada tuh hasilnya. Jangan salah, ketika kita berbuat dosa, jangankan di akhirat, di dunia itu sudah dapat itu. Benar gak? Benar itu. Jadi di dunia saja dia mendapatkan azabnya. Ya. Contoh gampang lah ya, ketika kita sholat
sholat subuh misalnya ya, sholat subuh udah jam 6 itu kan rasa nggak enak itu, sangat berasa tuh kenapa, kecuali memang lelah sekali ya, tidurannya udah luar biasa gitu, lelah sekali sehingga dia tidak biasa. Tapi ketika sholat subuh saja, atau mungkin kita dalam sholat 5 waktu ada yang mepet ke ujungnya, itu pasti nggak enak. Jadi di diri kita aja pasti nggak enak. Tapi akan ada yang biasa aja. Iya, yang biasa aja itu sudah, jangan-jangan sebagian hatinya sudah rona ala qulubihim, ada penyakit di dalam hati. Makanya kata Nabi, hati itu seperti kaca. Kaca itu kalau ada debunya, dibiarkan saja nambah lagi debunya, itu nempel terus, lama-lama bisa nggak kelihatan. Itulah hati, kata Nabi, ron, itulah yang disebut ron ala qulubi. Ada penyakit di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan lah kaum muslimin tidak mengolok-olok terhadap azab, nanti jadi aktornya masalahnya. Dan yang namanya aktor dalam azab itu jangan coba-coba kita pikirkan yang santai-santai gitu kan, bisa diulang lagi. Kan hidup ini nggak ada ulangan. Ada gak ulangan dalam hidup ini? Nggak ada. Ada gak nyawa cadangan gitu kayak main game, ada nyawa cadangan itu? Nggak ada. Ya, kalau cuma sekali. Itulah yang disesalkan oleh Fir'aun ketika udah nyampe nyawa di dalam kerongkongan, ya, di tenggorokan, lalu dia bilang, amana bi Rabbi Musa, amana bi Rabbil alamin. Saya beriman kepada Rabbnya Musa, saya beriman kepada Rabbul alamin. Udah nyampe nyawa di tenggorokan nggak bisa. Wakila man rafa, siapa yang bisa menyembuhkan? Karena pertanyaannya adalah, kita mau tunduk, kita mau menuju Allah Subhanahu wa taala, nunggu nyawa di kerongkongan. Ya. Orang yang meninggal hari ini, ya, itu menyangka waktu kemarin tetap hidup hari ini gitu. Orang yang meninggal hari ini, mereka kemarinnya nyangka hari ini hidup gitu. Mudah-mudahanlah kita tidak mendustai azab, ya, mendustai siksaan. Karena siksaan itu sudah ada di dunia, sudah dimulai dari dunia. Betapa banyak orang yang mungkin kelihatan benghar, kelihatan punya, kelihatan boga harta lah, banyak hartanya, tapi dia tidak dapat kebahagiaan karena dia menyembah nafsu, ya. Ilahahu hawahu, ilahnya adalah ataupun tuannya adalah nafsu. Ya. Kan banyak ya, kalau kita masih ingat di surat At-Taubah, kita pernah sampaikan bagaimana ada tingkatan-tingkatan cinta, ya. Ada cinta kepada pasangan laki atau perempuan, ada cinta kepada anak, ada cinta kepada kendaraan, ya, ada cinta kepada perkebunan, pertanian, ya. Ada cinta juga pada hal-hal lain. Itu bisa jadi dia disembah, ya, kalau cintanya lebih dibanding cinta kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan. Mudah-mudahan warga Asten dan sekelilingnya, atau siapapun yang mendengarkan siaran ini, mengingatkan kembali pada diri kita, jangan sampai kita jadi aktor azab, jadi pemain di azab itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.